Terdengar Jelas, jelas. ya. Baik, baik, teman-teman, insya Allah sebentar lagi kita mulai ya. Dan untuk PowerPoint-nya sudah kelihatan dengan jelas. Sudah terlihat. Tapi belum di full kan ya, Pak Ustadz? Oh iya, sebentar ya. Sudah full ya. Sudah. Baik, baik, masih ada 3 menit dari jadwal. Nggak apa-apa, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul ya walaupun secara online dalam rangka mempelajari manasik umroh ya, atau tata cara pelaksanaan umroh yang ini saya langsung mulai ya karena akhi Ustadz Bayunya qadarullah lagi sakit katanya beliau di yang biasanya beliau MC-nya ya, sebagai moderator tapi beliau berhalangan maka langsung saya ambil alih ya insya Allah sekitar 40 menit ke depan ya insya Allah kita sampaikan materinya. Kemudian nanti setelah itu bagi teman-teman yang mau bertanya atau mau menambahi ya juga boleh atau mau mengkritisi juga silahkan ya kita diskusi tentang bagaimana tata cara pelaksanaan umroh tentunya yang sesuai dengan apa yang Nabi kita, apa yang Rasul kita ajarkan kepada kita semuanya. Eh, yang pertama ya atau nanti di sela-sela ya, di sela-sela apa namanya saya menyampaikan bila ada yang mau bertanya langsung juga silakan ya. Jadi bisa ditulis di kolom chat ya atau ada yang mau buka mikrofon juga kita persilahkan. Sebelum kita mulai kepada penjelasan ya bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah umroh, yang perlu kita pahami terlebih dahulu ya bagi teman-teman yang mau umroh atau yang berniat mau umroh atau yang belum ada niat ya mudah-mudahan dengan kita jelaskan seperti ini jadi tumbuh niat ya jadi ada keinginan bahwa perlu kita pahami bahwa hakikat ya ibadah umroh itu sebenarnya adalah bentuknya seseorang memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa taala Ya. ya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengundang seluruh kaum muslimin, mengundang hamba-hambanya untuk berkunjung ke rumahnya. Ya, sehingga ketika seseorang melaksanakan ibadah umroh atau haji, pada hakikatnya dia sedang memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini sebenarnya ibadah umroh ini adalah suatu momen yang luar biasa ya karena itu adalah kesempatan ya seseorang bisa berkunjung ya bisa memenuhi undangan dari Tuhannya. Ya siapa sih dari kita ya yang tidak mau ya ketika kita mendapatkan undangan dari manusia saja. Kalau orang itu orang penting, ya, orang terpandang, ya seorang raja misalnya atau seorang presiden atau seorang perdana menteri segala macam ya seorang menteri undang kita undangan spesial khusus kepada kita pasti kita sangat ingin hadir dalam undangan tersebut. Bagaimana jika yang mengundang kita adalah Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam? Maka sebagai orang beriman yang pastinya dia akan ingin ya dan apa namanya antusias ya untuk kemudian bisa berangkat memenuhi undangan tersebut. Nah, dan itu yang kita lihat bagaimana praktek kaum muslimin terdahulu. Ya, kalau kita sekarang untuk umroh sangat mudah. Ya, kalau ada uang, ya ada uang, kemudian
badan sehat, saya kira gampang sekali untuk berangkat umroh. Tinggal daftar di biro travel atau yang backpacker segala macam. Itu sangat mudah untuk berangkat naik pesawat ya 10 jam sampai ke Arab Saudi. Ya, tapi kalau dulu kan tidak seperti itu. Ya, kalau dulu sangat dari dari Madinah ke Mekah saja, ya itu butuh menempuh perjalanan berhari-hari ya untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Tapi mereka kaum muslimin dahulu, ya itu sangat antusias, sangat bersemangat, ya, yang kemudian saat di perjalanan, ya mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Yang itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bagi yang sedang berumrah untuk bertalbiyah namanya. Yang mengucapkan ya Allah, labbaik Allahumma, ya Allah kami penuhi undanganmu. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kami penuhi undanganmu dan tidak ada sekutu sekutu bagimu. Ya, maka bagi yang bisa umroh itu suatu momen yang luar biasa ya, sehingga kalau teman-teman ya dalam waktu dekat atau rencana ke depan akan umroh ya hendaknya ya hadirkan suasana ini bahwa teman-teman akan berangkat berkunjung ke Baitullah, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang harus kita lakukan tentu pertama persiapan. Ya persiapkan kita ini datang ya ke sana dalam kondisi yang paling baik, dalam kondisi terbaik. Ya, perlu kita bersihkan jiwa kita, perlu kita banyak-banyak bertaubat, perlu kita jauhkan hal-hal yang dapat mengotori jiwa kita, sehingga ketika kita berkunjung ke rumah Allah, kita pun menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang terbaik. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah itu tidak melihat rupa kalian, badan kalian, wa innama yang buruk ila qulubikum, melainkan Allah itu melihat hati kalian. Maka hati kita ketika berangkat itu harus dalam kondisi yang bersih. Ya, kemudian yang kedua, ya kita juga perlu untuk mempersiapkan hal-hal apa saja yang nanti ketika kita berkunjung kita minta. Ya, sehingga kita siapkan doa-doa kita yang terbaik. Kita butuh apa, ya, kita ada masalah apa, ya, kalau bisa dicatat sehingga ketika kita sampai di sana kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ya kita sebagai tamu ya kita berharap ya Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik ya pemilik rumah ya pemilik Baitullah ya pemilik Ka'bah itu yang mengabulkan setiap permintaan permintaan kita. Nah, jika saja kalau ada orang yang ramah, ya, yang mulia, ya seorang raja yang mulia, ya seorang presiden, pemimpin yang mulia, ya ketika dia mengundang, ya pasti akan dimuliakan tamu undangannya. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala tentu jauh lebih mulia, Allah jauh lebih pemurah, ya sehingga insya Allah kalau ya, ibadah kita benar ya kita berangkat dengan kesungguhan dengan keikhlasan Allah Subhanahu Wa Taala akan memuliakan kita kita semuanya. Ya ini satu poin yang saya kira ini banyak yang tidak dipahami ya oleh banyak jamaah umrohnya. Banyak kaum muslimin berangkat umroh itu sekedar formalitasnya, tidak menghadirkan, tidak merasakan hakikat daripada ibadah ini. Ya, sehingga banyak yang sudah mengeluarkan ya uang yang banyak, ya sudah apa namanya capek-capek, tapi ke sana hanya sekedar formalitasnya yang tanpa menghadirkan nilai-nilai yang sebenarnya itu sangat esensial dalam ibadah umroh ini. Baik, ibadah umroh ini sebenarnya hukumnya apa sih? Gitu kan, apakah wajib bagi kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah umroh? Yang pertama perlu kita bedakan antara haji dan umrohnya. Kalau haji ini hukumnya wajib bahkan termasuk rukun Islam yang itu tentu bagi yang mampu. Sebagaimana Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila," bagi manusia atas Allah. Ya, artinya kewajiban untuk Allah. Allah yang menetapkan kewajiban kepada manusia hijjul bait untuk melaksanakan haji di Baitullah man istata' ilaihi sabila bagi siapa yang sanggup, bagi yang mampu.
Ya, sehingga kalau yang mampu ya kemudian tidak berangkat haji maka dia berdosa. Adapun umroh ya umroh ini ada dua pendapatnya teman sekalian. Ada sebagian pendapat yang mazhab Syafi'i mengatakan umroh ini hukumnya tidak wajib. Ya, walaupun orang itu mampu ya dia udah terpenuhi syarat-syaratnya ya dia balik yang merdeka akalnya sehat dan punya uang badannya sehat ya itu kalaupun tidak berangkat nggak masalah nggak dosa ini menurut pendapat madhab Syafi'i tapi pendapat madhab Hambali pendapat ulama yang lain mengatakan kalau seseorang sudah terpenuhi syarat-syaratnya dan dia mampu maka dia wajib untuk umroh minimal satu kali seumur seumur hidup ya sehingga jika kemudian dia tidak umroh dia berdosa ya maka sebaiknya ya bagi teman-teman yang mampu yang memang sudah secara finansial ada ya kemudian fisik juga sehat ya bisa berangkat ya sebaiknya ya untuk berangkat umroh dan insya Allah teman-teman sekalian ya ibadah umroh itu bukan ibadah yang bikin seseorang menjadi miskin ya enggak ya Allah Subhanahu wa taala ya akan menghilangkan kefakiran yang akan mengganti insya Allah dana yang dikeluarkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya, sekali lagi karena ibadah umroh ini kita sedang berkunjung dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Ya, semua ya, yang kita korbankan insya Allah kalau kita lakukan dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala maka semuanya ada gantinya di sisi Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Baik. Nah, masalahnya ya ikhwan akhwati fiddin rahimakumullah teman-teman sekalian, ibadah apapun itu ya tidak otomatis ya, seseorang melakukan suatu ibadah, entah itu sholat, entah itu zakat, entah itu sedekah, entah itu haji, entah itu jihad, ya tidak otomatis ibadahnya itu bernilai. Tidak otomatis ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah haji dan umroh. Ya, ada orang yang ibadah haji tapi tidak mabrur, tidak diterima, tidak mendapat pahala. Ada orang ibadah umroh juga umrohnya tidak mabrur, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ya, hal ini mengharuskan seseorang itu ketika melaksanakan suatu ibadah apapun itu untuk selalu berusaha agar ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan secara umum ya, ibadah itu akan diterima oleh Allah sebagaimana Allah jelaskan dalam banyak ayat. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah menjelaskan kepada kita bahwa ada dua hal, ada dua syarat yang harus terpenuhi ketika kita melaksanakan suatu ibadah. Ya, yang pertama adalah ikhlas. Ya, jadi kita umroh, motifnya apa? Harus karena Allah gitu. Yang tujuan kita umroh, tujuan kita haji, tujuan ibadah-ibadah yang lainnya itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala ya bukan supaya apa yang dilihat oleh orang lain supaya dipuji supaya pulang-pulang dipanggil Pak Haji Bu Haji misalnya atau supaya orang-orang bilang ini sudah umroh ini nah segala macam enggak ya, harus karena Allah Subhanahu wa taala kita hanya ingin dilihat oleh Allah kita hanya ingin mendapat pahala dari Allah itu saja yang kita inginkan dengan kita melaksanakan ibadah umroh nah dari sisi hati niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala kalau ya, teman-teman sekalian mau umroh tapi niatnya masih bermasalah, jangan berangkat dulu. Perbaiki dulu niatnya, tanamkan dulu dalam hati bahwa kita ini umroh itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Yang kedua, secara pelaksanaan ya, ini akan kita bahas ya nanti bagaimana tata cara pelaksanaan itu harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan petunjuk Nabi kita. Nggak boleh orang umroh tata caranya gimana? Ah, terserah saya lah gimana? Nggak boleh. Tawaf yang harusnya 7 kali diajarkan oleh Rasulullah 7 kali, 7 kali mah kurang. Saya mau 10 kali misalnya, nggak boleh. Itu tidak akan diterima oleh Allah SWT ibadah yang seperti itu. Harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan beliau ketika haji wada menunjukkan kepada para sahabat bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh tentunya
Ya, karena pada saat itu beliau menggabungkan antara umroh dan haji. Ya, beliau hajinya haji kiron. Ya, umroh digabungkan dengan haji. Ya, beliau mengatakan kepada para sahabat, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku tata cara ibadah manasik haji dan umroh ini. Ya, itu perintah dari Rasulullah kepada para sahabat yang kemudian oleh para sahabat dicatat, diperhatikan dengan detail bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kemudian para sahabat pun meriwayatkan dan menjelaskan kepada kita dengan detail. Ya, tinggal bagaimana kita mempelajarinya, ya, membahasnya, kemudian nanti saat kita melaksanakan ibadah tersebut kita praktekkan, gitu ya. Ya, ini dua hal ini sangat penting ya agar supaya ibadah kita ini mabrur, ya, umroh kita ini mabrur. Dan termasuknya hal yang dapat merusak ibadah umroh atau haji, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Faman farada fihinna hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Nah, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk melaksanakan haji, maka dalam ibadah itu tidak boleh rafas. Ngerafas itu melakukan perbuatan keji, ya, atau mengucapkan ucapan-ucapan keji yang berbau mesum, ya. Itu ditinggalkan ya ketika melaksanakan ibadah ibadah haji. Ya, maka nanti di antara hal yang dilarangnya dalam melaksanakan haji dan umroh adalah hubungan suami istri misalnya, ya, atau bahkan sentuh-sentuhan dengan syahwat itu juga dilarang ya ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang kedua, wala fusuqo, tidak boleh melaksanakan kefasikan, dosa apapun itu, ya, baik yang besar maupun yang kecil itu juga jangan dilaksanakan pada saat melakukan ibadah umroh. Ya, tentu di luar umroh pun dosa nggak boleh. Tapi ketika umroh itu lebih dilarang lagi, bisa menggugurkan kemabruran ibadah umroh seseorang. Dan yang ketiga adalah berdebat atau bantah-bantahan. Ya, meskipun seseorang merasa benar, ya, tapi jangan berdebat, tahan dulu. Ya, nanti debatnya kalau sudah selesai umroh, kalau sudah tahallul. Ya, dan itu salah satu bentuk ujiannya. Biasanya orang ketika umroh itu ya pasti akan mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai, gitu ya, tidak tidak cocok, ya, entah dengan bironya, dengan temennya misalnya, ya, karena di sana kan kita bertemu dengan banyak orang, ya, kemudian nanti di pas tawaf senggol-senggolan, pas, ya, segala macam lah, gitu ya. Itu jangan sampai kita terpancing di situ kemudian berdebat, ya, kemudian berbantah-bantahan, enggak, kamu yang salah, gini-gini, ya. Nah, itu ditahan dulu, ya, ditahan dulu sampai ibadah umrohnya selesai. Ya, karena itu ya adalah larangan yang Allah sebutkan secara spesifik dalam surat Al-Baqarah yang itu dapat menggugurkan ibadah yang umroh tersebut, dapat menghilangkan pahala daripada ibadah umroh yang sedang dilaksanakan. Baik, ya, dan kita masuknya ke dalam pelaksanaan ibadah umroh, kita harus paham dulu dalam ibadah umroh ini ada tiga hal yang termasuk ibadah umroh. Jadi praktek yang dilakukan oleh jamaah umroh itu terbagi secara hukum yang menjadi tiga. Yang pertama adalah rukun umroh. Rukun umroh itu adalah praktek-praktek dalam umroh yang harus dilaksanakan. Yang kalau itu ditinggalkan umrohnya nggak sah. Kalau sampai ada satu rukun tidak dilaksanakan maka umrohnya tidak tidak sah. Namanya rukun. Yang kedua ada yang namanya wajib. Wajib ini dia juga wajib dilaksanakan, tapi nilainya di bawah rukun. Artinya, kalaupun ditinggalkan, umrohnya tetap sah dengan syarat dia menggantinya dengan membayar dam, dengan menyembelih kambing misalnya. Ya, maka umrohnya tetap sah asal dia membayar membayar dam. Ini namanya wajib. Yang ketiga ada yang dinamakan sunnah-sunnah umroh. Sunnah-sunnah ini artinya sesuatu yang dilaksanakan bagus dapat pahala, tapi kalaupun tidak dilaksanakan selama pelaksanaan ibadah umroh, maka itu tidak mengapa, ya, tidak apa namanya membatalkan, ya, tidak berkonsekuensi dia harus melakukan apapun. Ya, itu yang sifatnya sunnah.
Nah, kita bahas satu persatu apa saja yang termasuk rukun dalam umroh. Ya, ada tiga ya, teman-teman sekalian, ada tiga hal yang ini harus benar-benar dilaksanakan ketika pelaksanaan ibadah umroh. Yang pertama adalah ihram. Ihram ini maksudnya niat. Ya, niatnya kita ini nih, kitanya. Misalnya saya mau umroh, saya dalam hati saya berniat, ya Allah saya mau melaksanakan ibadah umroh. Ya, ya, kemudian mengucapkan labbaik Allahumma umroh. Ya, biasanya itu dilakukan di mikot. Ya, di mikot, ya berniat, ya dalam hati saya niat masuk ke dalam ibadah umroh. Ya, niat maksudnya pada saat itu juga saya niat, ya saya masuk ke dalam ibadah umroh. Bukan maksudnya niat jauh-jauh hari sudah berniat, enggak, bukan niat itu ya. Maksudnya niat di sini artinya niat pada saat itu masuk ke dalam ibadah umroh. Niat berihram. Ya, niat masuk ke dalam ihram. Nah, ini harus ada. Ya, kalau ada orang pergi ke Mekah naik pesawat, ya, kemudian dia apa niatnya cuman ingin lihat Ka'bah, dan dia pengen lihat Ka'bah kayak apa sih, berangkat ke Ka'bah gitu ya. Kemudian dia bawa anak, ya pas lihat Ka'bah anaknya hilang, dia muterin Ka'bah tuh, gitu kan, sampai 7 kali dia puterin Ka'bah, tawaf 7 kali. Kemudian nggak ketemu anaknya, coba ke tempat sa'i, bolak-balik ke Marwah sofa, ya sampai 7 kali, ya sampai ketemu anaknya, ya kemudian dia lewat ada tukang cukur, dia cukur rambut, ya dia melaksanakan semua rukun umroh, ya dia tawaf, dia sa'i, dia tahallul. Tapi apakah umrohnya sah? Enggak, karena dia nggak niat, ya dia tidak berniat melaksanakan ibadah umroh. Ya, dia muter-muter Ka'bah, dia sa'i dari Marwah ke Sofa ke Marwah itu bukan dengan niat apa umroh, ya, melainkan niatnya yang lain. Maka yang pertama harus ada niat melaksanakan ibadah umroh. Ya, ini namakan ihram. Artinya niat masuk ke dalam ihram, ya, ke dalam ihram sehingga dia menjadi muhrim, ya, menjadi mahram, ya, menjadi seorang yang sedang berihram. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tawaf, yang mengikat Ka'bah 7 kali. Yang ketiga adalah sa'i. Ini tiga hal ini harus ada dalam praktek ibadah umroh. Kalau salah satunya tidak ada, ya maka ibadahnya tidak sah. Dan harus dilaksanakan secara urut. Ya, niat dulu, nanti tawaf, nanti sa'i. Nggak boleh sa'i dulu baru tawaf, nggak boleh. Ya, harus dilaksanakan secara berurutan. Adapun kewajiban umroh, yang ini kalau ditinggalkan pun nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa ya. Nah, kalau ditinggalkan pun ibadah umroh tetap sah, tapi dengan syaratnya dia harus membayar dam, yaitu menyembelih kambing di tanah haram, ya di Mekah, kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin di tanah haram. Yang pertama adalah niat, hanya ada dua. Yang pertama adalah niat ihram dari mikot. Ya, niat ihramnya dari mikot. Kalau niat ihram itu rukun, kalau di mikot ini wajib. Artinya seseorang tidak boleh melewati mikot. Ya, mikot itu apa sih? Mikot itu adalah titik, yang suatu tempat batasan yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW bagi yang ingin melaksanakan ibadah umroh, tidak boleh lewat tempat itu, lokasi itu, titik itu, kecuali dia sudah berihram, sudah berniat, ya sudah berihram. Kalau melewati, ya maka dia harus kembali lagi, ya, atau kalau dia tidak memungkinkan kembali lagi, maka dia bisa menyembelih kambing di tanah haram. Ya, biasanya kalau dari Madinah itu mikotnya di mana? Ada yang tahu teman-teman? Ada yang pernah dari Madinah ke Mekah? Bir Di mana biasa Ali. mikotnya? Bir Ali, Bir Ustaz. Ali, ya betul sekali. Bir Ali, ya Bir Ali itu nama sekarangnya. Kalau dulu namanya Dzul Khulaifah. Yang dulu namanya Dzul Khulaifah, kalau sekarang namanya Bir Ali. Nah, ini bisa dilihat ya berapa tuh jarak dari Dzul Khulaifah. Ya, paling atas ini Bir Ali, jaraknya 450 kilo ya dari Mekah, dari Ka'bah, ya, dari Mekah. Ini mikot yang paling jauh, ya. Mikot yang paling jauh itu adalah dari arah Madinah. Ya, masih kita naik bis sekitar 5-6 jam ya. 5-6 jam lagi. Ini yang menentukan siapa Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, ya beliau mengatakan bahwa Nabi SAW menetapkan mikot untuk penduduk Madinah dari Dzulhulaifah, untuk penduduk Syam. Syam itu dari arah Suriah, Palestina, ya, Libanon, ya, itu di Juhfah. Itu jaraknya 183 kilo dari Mekah.
ya, atau untuk Najdnya, sebelah utaranya apa itu Qaunul Manazil, dan untuk Yaman dari Yalamlam. Nah, kalau dari Indonesia langsung ke Ka'bah, ke Mekah, itu mikotnya masih di pesawat, ya, karena dia sebelum Jeddah, ya, sebelum Jeddah. Maka sebelum apa melewati Yalamlam, ya harus sudah berniat, ya sudah berihram, sudah menggunakan pakaian ihram, ya tidak boleh nanti di Jeddah pas sudah turun, nggak boleh, karena itu sudah melewati batas batas mikot, ya sudah melewati batas batas mikot, harus berniat ya sebelum melewati batas mikot, ya tidak boleh nanti niatnya di Jeddah, nggak boleh, ya. Kalau niatnya di Jeddah dia melanggar kewajiban, kalau dia nggak kembali lagi dia perlu untuk menyembelih menyembelih kambing, ya menyembelih kambing ini bagi orang yang umroh dari luar, ya dari luar tempat-tempat ini. Adapun penduduk yang rumahnya di dalam, Itu ya pesawatnya langsung Mekah ya. di Mekah misalnya, maka ya dari situ, ya mikotnya dari situ, tidak perlu untuk ke Dzul Hulaifah dan sebagainya. Baik, ini yang pertama, ya, yaitu dari mikot, ya niat ihramnya dari mikot. Yang kedua, yang wajib bagi jamaah umroh adalah memotong rambut saat tahallul. Ya, kalau lupa bagaimana? Belum potong, ya udah langsung potong pas pada saat itu juga. Pas ingat dipotong rambutnya. Ya, kalau ada rambutnya, kalau nggak ada rambutnya ya pakai niat saja. Ya, pakai niat saja. Baik, ini dua hal yang merupakan kewajiban dalam dalam umroh. Selain yang dua ini dan yang tiga ini, ya, ada rukun, ada wajib, yang lain-lainnya itu hukumnya sunnah. Yang lain selain yang disebutkan ini hukumnya apa? Ya, talbiyah, kemudian melambaikan tangan saat tawaf, atau apa namanya? Ya, sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Itu semua hukumnya sunnah. Atau baca zikir apa gitu kan. Itu semua hukumnya hukumnya sunnah. Ya, yang wajib ya hanya 5 ini. Yang tiganya rukun, yang duanya ini wajib. Itu ya. Nah, kita coba bahas satu persatu ya prakteknya bagaimana melaksanakan ibadah umroh dari sebelum sebelum kita melaksanakan umroh, sebelum kita berihram. Ya, kalau yang ke Madinah dulu, ya sebelum kita ke Mekah dari Madinah, ya, atau yang langsung ke Mekah, ya sebelum nanti lewat Yalamlam misalnya di pesawat, ya, harus apa yang dilakukan? Ya, tentu tadi yang pertama kita banyak bertaubat, membersihkan hati dari berbagai kotoran hatinya. Ini dari sisi batin, ya batin kita harus bersih. Yang kedua dari sisi fisiknya kita juga perlu untuk membersihkan badan. Karena ketika kita tawaf nanti kita akan berdesakan dengan banyak orang. Jangan sampai badan kita bau gitu kan, keringetan segala macam. Ya bersihkan dulu. Yang badan kita bersihkan, ya kita mandi. Ya ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kemudian juga ya potong kuku, ya potong rambut yang perlu dipotong, ya rambut ketiak dan segala macam, ya kumis yang sudah panjang, ya segala macam itu juga disunahkan untuk dipotong, disunahkan. Kalau sudah terpotong, sudah rapi, ya kalau sudah rapi ya udah nggak perlu gitu kan. Kalau sudah pendek ya nggak perlu dipotong. Ya, kemudian juga kukunya, kalau kukunya panjang-panjang maka juga disunahkan untuk dipotong karena rambut dan kuku ini termasuk nanti ketika pelaksanaan umroh tidak boleh untuk dipotong. Ya, kalau dipotong nanti ada konsekuensinya. Kemudian yang selanjutnya juga yang kita lakukan sebelum berihram ya adalah memakai wangi-wangian tapi di badan. Dicatat ya, disunahkan memakai wangi-wangian tapi di badan, bukan di kain ihramnya, bukan di baju, enggak. Ya, kalau di kain ihram, ya itu hukumnya makruh. Ya, tapi kalau di badan, pakai deodoran, mandi pakai sabun wangi, ya itu hukumnya sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW, sebagaimana kata Aisyah, ya beliau biasa ya memberikan minyak wangi di jenggotnya Rasulullah SAW ketika hendak berihram. Kemudian tentu sebelum berihram, ya laki-laki menggunakan kain ihram yaitu 2 helai kain, ya di atas diselendangkan satu dan di bawah disarungkan, ya dipakai di bawah satu. Adapun perempuan maka pakaiannya bebas, yang penting menutup auratnya dan tidak tabaruj, ya bukan pakaian yang menonjol ya yang menarik perhatian orang lainnya, tapi pakaian yang menutup aurat, kemudian tidak tabaruj, ya tidak ketat, ya tidak membentuk anggota tubuh, tidak transparan, ya tertutup,
kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Baik, kemudian setelah siap, kemudian sampai di mikot, ya, maka yang pertama kali dilakukan adalah ihram. Ihram yang dimaksud di sini bukan pakai pakaian ihram, pakai pakaian oh udah dari tadi gitu ya. Tapi yang dimaksud ihram di sini adalah niat. Kita berniat masuk ke dalam ibadah umroh. Nah, ini niat ini ihram ini amalan hati. Amalan hati. Artinya yang jadi patokan pada ibadah ini adalah hati kita. Hati kita niat apa enggak nih mau melaksanakan ibadah umroh gitu ya. Kalau orang ketiduran gitu kan sampai Mekah dia belum niat karena ketiduran di jalan maka pada saat itu dia harus berniat. Pada saat itu dia harus berniat. Itu amalan hati. Kemudian ketika berihram berniat itu disunahkan untuk mengucapkan zikir yaitu labbaik Allahumma umrah. Ya Allah, aku penuhi panggilan umrahmu. Jadi dalam hati kita berniat, di lisan disunahkan untuk mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Kalau lupa tidak mengucapkan labbaik Allahumma umrah nggak apa-apa. Karena ucapan itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu, yang rukun itu adalah dalam hati. Selama dalam hati sudah niat masuk ke dalam ibadah umroh, yang meskipun tidak mengucapkan apa-apa, maka tetap ibadah umrohnya sah. Tapi kalau mulutnya mengucapkan tapi hatinya nggak niat, percuma. Karena yang dilihat adalah hatinya. Kemudian juga disunahkan, dianjurkan untuk mengucapkan istighfar. Apa itu istighfar? Yaitu memberi syarat. Yang memberi syarat dengan mengucapkan in habasani habis famahalli haitsu habastani. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk umroh labbaik Allahumma umroh dan in habasani habis kalau ada sesuatu yang menghalangiku untuk menyempurnakan ibadah umroh ini maka tempat penghalalanku aku pada saat itu jadi halal tidak lagi ihram adalah pada saat adanya halangan tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa seseorang itu ketika khawatir misalnya takut nanti di jalan saya ini sakit, takut di jalan ada apa-apa nggak bisa menyelesaikan umroh. Saya ini lagi dekat waktunya datang bulan perempuan takut nanti di tengah jalan tidak bisa tawaf sampai rombongan pulang. Segala macam hal-hal yang dikhawatirkan yang bisa menjadikan seseorang terhalangi untuk menyelesaikan ibadah umrohnya. Maka kalau seseorang mengucapkan, memberikan syarat seperti ini, dia bisa langsung bebas tanpa konsekuensi apapun. Tapi kalau tidak istirahat, maka dia harus menyelesaikan. Kalau dia terhalang, dia harus nunggu sampai halangannya hilang. Maka dia harus nunggu sampai halangannya hilang atau dia harus bayar denda. Harus bayar denda. Tapi kalau sudah istirahat, maka dia sudah bisa langsung halal secara aman. Karena ibadah umroh ini meskipun yang sunnah tidak boleh seseorang kemudian berhenti di tengah jalan, harus diselesaikan. Kalau puasa sunnah, wah kok lapar ya, nggak jadi puasa lah gitu, nggak apa-apa. Meskipun makruh tapi nggak apa-apa. Tidak diharamkan. Atau sholat sunnah, tiba-tiba ada keperluan mendesak, udahlah nggak jadi sholat, nggak apa-apa. Meskipun hukumnya makruh, tapi tidak sampai haram. Adapun umroh, itu adalah ibadah yang harus diselesaikan. Sebagaimana Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pernah sedang membimbing jamaah umrah, tiba-tiba ketika tawaf itu kita kehilangan satu jamaah. Selesai tawaf, ini ada satu bapak-bapak nggak ada. Kita cari keliling Ka'bah nggak ada, ke tempat sa'i nggak ada. Ternyata bapaknya ini pulang ke hotel sudah ganti baju. Kita tanya, Pak, tadi nggak udah selesai tawafnya? Belum katanya. Loh kenapa? Saya nggak jadi capek katanya. Kaki saya sakit. Nggak boleh. Tidak boleh seperti itu. Nggak boleh orang tiba-tiba di tengah jalan berhenti tidak mau melanjutkan ibadah umrohnya. Harus diselesaikan. Kalau sakit ya bisa didorong misalnya. Pokoknya harus selesai. Kalau memang benar-benar 100% nggak mampu melanjutkan, maka tadi dia perlu menyembelih kambingnya. Atau kalau dia sudah istirahat, sudah mengatakan in habasani habis Allah jika ada penghalang segala macam, maka dia sudah bebas tanpa perlu ada konsekuensi apapun.
Nah, setelah berihram, ya setelah berniat, berarti sudah sah ya teman-teman. Kalau sudah berihram, sudah berniat, berarti teman-teman sah sedang melaksanakan ibadah umroh. Ya, makanya pas teman-teman naik pesawat dari sini itu belum umrohnya. Bahwa itu lagi umroh, belum itu belum umroh. Umrohnya nanti pas sudah niat. Ya, entah di bis atau di pesawat. Nah, pas sudah niat itu baru sudah resmi melaksanakan ibadah ibadah umroh. Ya. Kemudian kalau sudah resmi maka disunahkan membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik ya labbaik la syarika lak labbaik. Sampai kapan? Sampai nanti di Mekah melihat Ka'bah mau tawaf baru berhenti yang tidak disunahkan lagi mengucapkan talbiyah. Ya. Nah, selama perjalanan ya sampai ke Mekah sampai tawaf itu apakah boleh Ustadz, ini ada yang boleh nggak kita tidur? Ya boleh, mau tidur silakan. Mau ada yang buang air silakan, tidak harus punya wudhu. Ya mau ngobrol juga silakan. Ya, tapi disunahkan untuk membaca talbiyah. Tapi kalau capek, misalnya mau tidur, mau mau ke toilet segala macam, ya boleh. Ya tidak ada larangannya. Ya tidak ada larangannya. Nah, yang dilarangnya ketika seseorang melaksanakan umroh itu ya sudah niat, ya sudah ihram, sudah berihram, ya itu ada hal-hal yang dilarang dan ini teman-teman bisa hafalkan ya apa saja yang dilarang, ya sehingga selain yang disebutkan ini berarti boleh. Ya, kaidahnya gitu ya. Jadi yang dilarang itu hanya yang disebutkan. Kalau yang nggak disebutkan berarti boleh. Ya berarti boleh. Soalnya ada yang nanya, kalau ini gimana Ustadz? Ya, itu kalau nggak disebutkan ketika kita membahas tentang larang-larangnya berarti boleh. Ya boleh nggak mandi misalnya? Boleh. Ya, yang penting jangan pakai minyak wangi. Ya boleh nggak lepas kerudung di kamar yang nggak ada laki-laki? Ya boleh, gitu ya. Tidak ada larangannya. Apa saja yang dilarang? Ya kita bagi larangan-larangan ini ada tiga macam ya. Membagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah larangan yang berlaku umum baik laki-laki maupun perempuan. Ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh ya. Ada tujuh hal yang dilarang untuk semua, ya baik laki-laki maupun perempuan. Pertama, motong rambut atau cabut, motong sama aja, yang nggak boleh. Ya, dan ini larangannya adalah pertama, ya ketika sengaja, yang kedua dia tahu. Kalau dia nggak sengaja, ya atau lupa, maka nggak apa-apa. Ya, atau dia nggak tahu gitu. Yang namanya nggak tahu dikasih tahu gitu dan tidak ada konsekuensinya. Tapi kalau dia tahu dan dilakukan dengan sengaja, maka ini ada konsekuensinya. Entah itu nanti potong kambing, ya, entah itu nanti memberi makan 6 fakir miskin, ya, entah puasa 3 hari selama 3 hari, gitu ya. Pertama potong rambutnya itu nggak boleh, ya, atau nyabut itu juga tidak boleh. Nah, gimana Ustaz? Rambut saya suka rontok. Ya, kalau gatel saya nggak bisa nahan ya. Gatel nggak apa-apa digaruk. Ya kalau ada yang rontok itu kan nggak sengaja. Ya kalau rontok itu tidak sengaja. Yang kedua potong kuku. Ya, ini juga nggak boleh. Yang ketiga pakai minyak wangi, wangi-wangian. Itu juga nggak boleh. Bagaimana pakai sabun ketika mandi? Ya kalau sabunnya wangi, ya ada pewanginya nggak boleh. Tapi kalau sabunnya tidak ada baunya, ya maka nggak apa-apa. Ya. Kalau cuma nyium minyak wangi boleh nggak? Ya nggak boleh. Namanya wangi-wangian ya. Nyium minyak minyak wangi itu juga tidak diperbolehkan kecuali niat nyiumnya bukan untuk wangi-wangian gitu. Tapi lagi mau beli misalnya di jalan ada yang jual minyak wangi, pengen tahu baunya kayak apa sih? Nah itu nggak apa-apa. Karena itu niatnya bukan untuk wangi-wangian. Yang nggak boleh adalah kalau niatnya untuk wangi-wangian. Ya. Kemudian melangsungkan akad nikah. Ini juga tidak boleh. Atau menikahkan orang lain. Ya, menikahkan orang saya nikahkan si fulan dengan si fulanah itu juga tidak boleh. Kalau ada akad nikah dilaksanakan pada saat ihram maka akadnya tidak sah. Kalau akadnya tidak sah berarti tidak sah sebagai suami istri. Harus diulang akadnya di luar ihram. Kemudian melakukan sentuhan dengan syahwat, ya, suami istri, ya, sentuhan, ciuman, pelukan, segala macam menggunakan syahwat ini juga tidak boleh. Dan kemudian bersenggama, ya, hubungan suami istri ini juga tidak boleh. Ini adalah pelanggaran yang sangat berat, ya, ketika seorang melakukan hubungan suami istri dalam kondisi ihram. Ya, dia
pada saat itu umrohnya batal dan dia harus menyelesaikan meskipun batal dan dia harus menyembelih kambing dan dia harus ya mengulang ya mengkodok umrohnya pada kesempatan berikutnya. Nah, ini kalau orang melakukan hubungan suami istri pada saat berihram. Dan yang terakhir adalah membunuh hewan buruan. Ya, ingat hewan buruan dan yang di darat. Kalau di laut nggak apa-apa. Berburu ikan boleh. Yang tapi di Mekah nggak ada ikan ya. Nggak ada lautnya. Kalau berburu hewan buruan di darat itu yang tidak boleh. Ya, hewan buruan itu ya burung, gitu ya, kijang, yang kelinci. Tapi kalau semacam nyamuk itu nyamuk bukan hewan buruan, maka nggak apa-apa bunuh nyamuk lah, bunuh apa ada kecoa, ada lalat, ya, itu tidak diharamkan. Ini larangan ini berlaku baik laki-laki maupun maupun perempuan. Kemudian larangan yang khusus laki-lakinya dan khusus perempuan, khusus laki-laki ada tiga, pakai pakaian yang berjahit. Yang dimaksud dengan pakaian yang berjahit maksudnya adalah pakaian yang membentuk ya lekuk-lekuk anggota tubuh seperti celana, seperti baju, jubah, ya, kaos kaki, ya itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Itu membentuk anggota tubuh. Jadi yang dimaksud pakaian berjahit itu istilahnya. Istilah yang dimaksudkan adalah pakaian yang membentuk, bukan pakaian yang ada jahitannya. Jadi kalau ada kain ihram, dia tidak membentuk ya karena cuma dililitkan, ya. Tapi di situ ada jahitannya nggak masalah. Nah, tapi kalau membentuk, ya karena suka ada yang tanya, boleh nggak Ustaz pakai celana dalam tapi nggak ada jahitannya? Kita jawab nggak boleh, karena celana dalam itu ya membentuk anggota tubuh. Ya, dia termasuk kategori yang dikatakan oleh para ulama sebagai pakaian yang berjahit. Ya, kemudian yang kedua bagi laki-laki nggak boleh memakai penutup kepala, peci, topi, ya apalah, ya atau payung yang ditaruh di kepalanya. Kecuali payung yang dipegang nggak apa-apa. Tapi kalau payungnya yang nempel di kepala itu, ya pakai atau pakai sorban segala macam. Ya biasanya bapak-bapak di bis kedinginan terus kain ihramnya ditaruh di kepala itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga adalah memakai sepatu ya, atau kaos kaki yang menutup apa mata kaki itu tidak diperbolehkan. Kemudian ya kita waktunya terus berjalan ya. Subhanallah sudah hampir habisnya. Kita usahakan kita percepat. Kemudian khusus perempuan ya itu ada dua yang dilarang, tidak boleh memakai cadar. Ya, nikop ya bahasa Arabnya tidak boleh memakai nikop. Ya, tapi bagaimana Ustadz kalau misalnya kita biasa bercadar, ada laki-lakinya, ya itu bisa ditutup pakai kain lah, pakai apa sih? Kerudung yang di bawah bisa ditutupkan ya pada saat ada laki-laki gitu ya, ada ajanib, dan laki-laki asing bisa ditutup dengan yang lain. Nah, tidak pakai cadar tapi bisa ditutup pakai masker segala macam. Kemudian memakai kaos tangan ya kufazain ya ini juga dilarang bagi perempuan pada saat pelaksanaan umroh. Baik setelah jamaah umroh sampai di Mekah biasanya ke hotel dulu kemudian baru ke Ka'bah ya maka dia diperlukan untuk wudhu dulu karena tawaf ini harus ya sebagian mayoritas ulama mengatakan harus dalam kondisi suci ya sudah dalam kondisi berwudhu. Nah, dilaksanakan 7 putaran, kemudian dimulai dari Hajar Aswad, ya, kemudian nanti selesainya juga di Hajar Aswad, ya, dan diwajibkan menutup aurat, ya, kemudian mutarnya berlawanan arah dengan jarum jam, ya, posisi Ka'bah sebelah sebelah kiri dan tidak boleh memasuki Ka'bah. Ya, ini ada Hajar Ismail ya. Jadi Ka'bah ini kotak, di depannya ada yang kosong tuh ya, bisa lihat di gambar. Itu namanya Hajar Ismail itu bagian dari Ka'bah. Orang nggak boleh tawaf masuk ke situ. Kalau tawaf sampai masuk ke situ, ya itu nanti tawafnya tidak harus di sekitar Ka'bah, bukan di dalam Ka'bah. Nah, dan 7 putaran, ya 7 putaran. Ya, ini bisa dilihat ya Hajar Aswad ini di sebelah sini ya, paling dekat ke sini dan ada tandanya lampu warna hijau biasanya di atas. Itu berarti satu garis dengan Hajar Aswad. Dimulai dari situ jangan sampai lewat garis ini sebelum berniat untuk umroh. Ya bukan umroh berniat untuk tawaf. Ya niat saya mau tawaf, ya maka sebelum lewat itu, ya dia harus sudah niat mau tawaf, ya dan disunahkan apa namanya melambaikan tangan kepada Hajar Aswad dan mengucapkan Bismillah ya Allah Akbar.
Sebenarnya sunah kan untuk mencium atau mengusap, tapi kan susahnya. Jadi cukup mengangkat mengangkat tangan. Dan disunahkan juga ittiba. Ittiba itu dibuka pundak sebelah kanan. Ya. Kemudian bagi laki-laki disunahkan 3 putaran pertama lari-lari kecil. Ya, kalau memungkinkan. Ya. Kemudian bacanya apa? Bacaannya bebas, tidak ada bacaan khusus, ya, kecuali nanti sudah sampai rukun yamani. Rukun yamani itu di pojokan ini ya, sebelum Hajar Aswad. Ya, di sudut sebelum Hajar Aswad namanya rukun yamani. Ketika di situ disunahkan membaca Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya kita kenal dengan doa sapu jagat. Ya. Ya, ketika lewat Hajar Aswad lagi, kembali mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar. Nggak boleh, nggak usah pakai Bismillah. Cukup Allahu Akbar. Bismillah itu hanya di awal, terus sampai 7 putaran. Di putaran terakhir kita sampainya di Hajar Aswad, tidak perlu lagi mengangkat tangan karena sudah 7 kali dilakukan. Ya, kemudian setelah apa tawaf 7 putaran disunahkan untuk sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ya, kelihatan ya makom Ibrahim itu tempat dulu berdirinya Nabi Ibrahim, yang ketika membangun Ka'bah berdoa di situ. Ya, kalau di situ ramai ya boleh tempat lainnya. Yang penting sholat sunnah 2 rakaat. Yang rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Ya, setelah selesai berarti ibadah tawaf sudah selesai, ya. Dan setelah itu tidak ada doa apa-apanya. Biasanya jamaah berdoa dulu lama, ya enggak. Ya, justru itu bisa mengurangi keafdalan karena perlu adanya mualahnya. Mualah itu antara tawaf dengan sa'i tanpa jeda gitu. Jadi kalau bisa habis sholat sunnah tawaf, ya langsung minum zam-zam, ya kalau sambil minum zam-zam sambil berdiri, ya sampai kenyang gitu kan, kecuali takut takut pengen kencing ya udah nggak usah kenyang-kenyang gitu, bahkan dibasahi juga rambut segala macam dengan air zam-zam langsung menuju ke tempat tempat sa'i. Ini sunnah-sunnah dalam tawafnya tadi sudah kita bacakan ya, sunnah-sunnah dalam tawaf. Kemudian ya, hal berikut tidak membatalkan tawafnya. Bicara saat tawaf boleh nggak? Boleh. Bersentuhan dengan lawan jenis, ya itu kalau tidak sengaja dan mendesak, ya itu juga tidak membatalkan, ya bahkan sentuhan suami istri juga tidak membatalkan wudhu menurut pendapat mayoritas, ya. Yang mengatakan membatalkan wudhu itu hanya pendapat madhab Syafi'i. Makan dan minum saat tawaf, ya ini juga tidak membatalkan, tapi boleh apa enggak, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Nah, eh kemudian yang tawaf akan batal jika auratnya terbuka atau wudhunya batal menurut sebagian pendapat, ya, karena pendapat yang lain mengatakan tidak wudhu pun tidak apa-apa. Ini pendapat Hanafiyah. Ya, kemudian posisi Ka'bah tidak lagi di sebelah kirinya, tawafnya mundur misalnya, ya ke Ka'bahnya sebelah kanan, ya. Atau masuk ke dalam Ka'bah, ini juga tidak, tawafnya tidak sah. Setelah tawaf, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian minum zam-zam, nah, kemudian kita masuk ke ibadah sa'i. Ini rukun yang ketiga. Yang sa'i dimulai dari Bukit Sofa. Ya, Bukit Sofa, kita naik ke Bukit Sofa disunahkan, ya sambil membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Ini ayat dalam surat Al-Baqarah. Sungguhnya Sofa dan Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah. Abda'u bima bada Allahu bih. Aku memulai dengan apa yang Allah mulai. Artinya mulai dari Sofa dulu, kemudian baru nanti ke Marwah. Ya, ini membaca ketika naiknya ke Bukit Sofa, membaca bacaan ini. Dan ini hanya dibaca 1 kali ketika pertama kali kita naik ke Bukit Bukit Sofa. Ya. Nah, ini Bukit Sofanya ya, jaraknya 400 meter dari Sofa ke Marwah. Ya, jadi dimulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 1 putaran, dari Marwah ke Sofa 1 putaran, ya sehingga nanti 7 putarannya itu berhentinya di Bukit Bukit Marwah. Nah, di atas Bukit Sofa, ya disunahkan menghadap kiblat, kemudian bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali, kemudian membaca wirid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasra 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Setelah ini kita berdoa dengan bebas. Ya, doa yang sudah kita catat, sudah kita persiapkan, kita panjatkan kepada Allah. Ya, nggak usah terburu-burunya, dengan tenang, dengan khusyuk. Ya, setelah selesai kita berdoa, kita membaca ini lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lagi. Setelah itu kita doa lagi. Setelah doa membaca
wirid ini lagi sampai 3 kali. Jadi doanya 2 kali, membaca zikir ini 3 kali. Itu di mana? Di atas Bukit Sofa. Setelah selesai, kita turun dari Bukit Sofa, ya, kemudian menuju ke Bukit Marwah. Ya, nanti di tengah-tengah itu ada lampu hijau disunahkan untuk lari dengan kencang bagi laki-laki, bukan perempuan, bagi laki-laki. Kalau perempuan jalan saja. Ya, kemudian naik ke Bukit Marwah. Di Bukit Marwah membaca seperti yang kita baca pada saat di atas Bukit Sofa. Nah, kemudian turun lagi menuju ke Bukit Sofa lagi sampai 7 kali. Kita berhenti di Bukit Marwah, sudah tidak ada lagi yang kita baca karena berarti sudah 7 kali. Sudah 7 kali. Nah, ini kondisi di sana ya bagi yang belum pernah. Ya, jadi itu tempatnya dalam masjidnya, ada AC-nya segala macam. Jadi kalau dulu di zaman Nabi itu di perumahan. Jadi kanan kirinya rumah para sahabat tuh. Ya, orang sa'i itu di apa? Di halaman rumah para sahabat. Nah, kalau sekarang sudah masuk ke arena arena masjid. Ya, dan tidak diwajibkan pada saat sa'i untuk punya wudhunya. Kalau udah batal wudhunya nggak apa-apa. Dan boleh minum, boleh, ya, tidak harus dalam kondisi suci. Ya, boleh sambil ngobrol juga boleh. Ya, namun disunahkan untuk memperbanyak doa dan zikir pada saat sa'i. Ini Bukit Marwah. Nah, kemudian yang terakhir, dan ini satu yang diwajibkan kalau sudah selesai, ya, sudah selesai sa'i, maka tahalul. Tahalul itu artinya kita menyelesaikan keluar dari ibadah umroh. Kita keluar dari ibadah, dari ihram. Ya, kalau kita sholat, kita keluarnya dengan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu berarti selesai. Kalau umroh itu selesainya dengan tahalul. Tahalul itu, ya, diwajibkan dengan motong rambut. Ya, motong rambut. Ya, yang dengan tahalul ini berarti hal-hal yang tadi diharamkan menjadi halal lagi. Ya, suami istri boleh lagi berhubungan badan. Yang mau nikah boleh lagi. Yang mau pakai minyak wangi boleh lagi. Yang tadinya diharamkan menjadi dihalalkan. Kemudian diwajibkan bertahalul, motong rambut. Ya, bagaimana yang dipotong? Ya, berapa rambut yang dipotong? Untuk wanita disunahkan hanya memotong 1 ruas jari saja. Ya, jadi satu unmulah, 1 ruas jari. Ya, ada dan itu ratanya. Jadi nggak cuma bagian kanan doang, nggak harus kanan ke kiri itu. Ya, bisa dipegang gitu ya, terus dipotong, ya, sepanjang 1 ruas jari. Tapi rata dari, ya, kanan dan kirinya atau kiri kanan gitu. Adapun laki-laki juga harus rata. Cuma laki-laki ini ada 2 pilihan, ya, bisa halak. Ya, ini dipotong sampai habis sama sekalinya pakai dikerok, pakai silet, ya, pakai pisau. Ini namanya halak. Atau taksir. Taksir itu tidak dipotong habis. Entah itu pakai mesin, ya, masih tinggal sisa 1 senti, 2 senti, atau pakai gunting biasa, cuman dipotongin dikit, namanya taksir. Tidak dipotong sampai sampai habis. Ya, mana yang lebih afdol? Tentu yang lebih afdol adalah dipotong sampai habis. Ya, karena Rasulullah SAW mendoakan, ya, rahimahullah al-muhallikin. Semoga Allah merahmati orang yang halak, ya, mencukur rambutnya sampai habis. Ya, para sahabat meminta, ya Rasulullah, wal muqassirin, yang hanya memendekkan rambut, doakan juga. Rasulullah SAW ternyata masih mendoakan bagi yang rambutnya dipotong habis sampai 3 kali. Baru yang keempat beliau mendoakan rahmat bagi orang yang memotong rambutnya pendek, memendekkan rambutnya saja. Ya. Demikian, ya, demikian apa, saya kira sudah 50 menit, ya, sudah 50 menit, ya, untuk eh, penyampaiannya. Untuk selanjutnya, untuk kita buka forum tanya jawab, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, ya. Silakan, mungkin yang mau buka mic terlebih dahulu, ya. Silakan buka mic-nya. Ya, silakan, siapa? Khairul Bariyah, ya. Nah, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Eh, saya ingin bertanya begini, Ustaz. Tadi kan Ustaz menjelaskan tidak ada jeda ketika rukun rukun umrah, misalnya antara tawaf dan sa'i gitu kan. Ya. Jadi eh, ada pengalaman gitu kan, ketika bulan Ramadan umrah
Itu kan kalau siang hari itu kan panas terik gitu ya. Jadi diambil waktu itu ketika apa namanya ambil miqatnya itu menjelang asar gitu. Setelah ambil miqat kan langsung tawaf. Nah, selesainya itu pas di apa namanya putaran keenam itu masuk menjelang azan azan maghrib, masuk azan maghrib. Terus itu kan diberhentikan, di stop. Lanjut ke berbuka puasa dulu, terus sholat maghrib, makan, eh, kemudian lanjut lanjut ke sisa satu putaran tawaf. Itu kalau jeda seperti itu boleh nggak Ustaz? Ada Ya, jeda makan, minum gitu. eh, baik. Jadi di situ berarti eh, jedanya bukan hanya antara tawaf dengan sa'i, ya. Bukan hanya antara tawaf dengan sa'i. Tapi antara tawaf sendiri putarannya yang keenam dengan yang ketujuh ada jeda gitu ya. Iya. Ya, jadi memang di sini ada khilaf sebenarnya. Ya, kalau ada jeda antara tawaf dengan sa'i, jeda di sini bukan ada uzur ya. Kalau ada uzur kan misalnya sholat, yang karena sudah ada itu nggak ada masalah. Bahkan dalam tawaf pun ketika sholat ya kita sholat dulu gitu. Walaupun nanti terpotong gitu putaran dalam tawafnya atau karena batal tawafnya, batal wudhunya misalnya harus wudhu dulu, ya itu tidak masalah. Tapi kalau jedanya untuk hal yang lain, ya untuk hal yang lain dalam artian bukan hal yang mendesak gitu kan, untuk makan-makan dulu apa segala macam gitu. Kalau buka puasa, ya saya kira sekedarnya saja. Kalau sampai misalnya makan dulu ke hotel segala macam, nah ini yang bermasalah. Pertama, ya kalau kalau Bawa ya, bekal, bawa bekal udah disiapkan, udah disiapkan dalam tas gitu, nggak balik-balik ke hotel gitu, enggak. ya, ya. Nah, ya, ya pokoknya intinya di situ eh, ada jeda gitu, ada jeda tanpa sesuatu yang mendesak. Ya, kalau bawa bekal ya mungkin harusnya makan secukupnya buka puasa aja secukupnya dan bisa dilaksanakan sambil sambil tawaf gitu ya. Nah, intinya hukum ada jeda antara putaran tawaf atau antara tawaf dengan sa'i itu ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Ya, perbedaan pandangan para ulama. Pendapat eh, madhab Syafi'i, ya, pendapat madhab Syafi'i dan Hanafi itu mengatakan ada jeda itu hanya makruh, tidak sampai, ya. Jadi tidak disyaratkan untuk mualah, namanya mualah. Mualah itu apa ya? Eh, menyambung itu, menyambung, ya menyambung, ya. Baik tawaf, ya antara tawaf, ya, antara putaran tawaf maupun tawaf dengan sa'i. Ya, tapi pendapat yang lain, ya pendapat yang lain ada yang mensyaratkan mualah. Ini pendapat mazhab Maliki. Jadi kalau mazhab Maliki itu antara tawaf, ya putaran tawaf harus menyambung, begitu juga antara tawaf dengan sa'i. Misalnya mau tawaf sekarang, sa'inya besok, nah itu nggak boleh. Ya dalam mazhab Maliki. Tapi mazhab Syafi'i, ya dan mazhab Hanafi itu diperbolehkan. Itu bukan bukan syarat. Ya itu bukan syarat. Pendapat Hanabilah, ya itu itu pertengahan. Jadi antara tawaf harus menyambung, tapi antara tawaf dengan sa'i, ya itu tidak harus menyambung, boleh ada jeda. Intinya di sini ada khilaf, maka sebaiknya bagi kita yang melaksanakan ibadah umroh, yang untuk kedepannya itu kalau bisa, ya kecuali ada kebutuhan bersambung gitu ya, bersambung. Jangan dipotong-potong untuk selfie dulu. Ya biasanya jamaah kan gitu. Ya habis tawaf foto-foto dulu baru kemudian nanti sa'i. Ya itu sebaiknya ditinggalkan. Ya sebaiknya ditinggalkan. Meskipun ada pendapat yang membolehkan, ada gitu. Ya jadi kalau yang sudah berlalu, ya insya Allah selama ada pendapat yang membolehkan, insya Allah ibadahnya sah. Ya itu tidak merusak ya, ibadah umroh. Karena memang yang membolehkan pun mereka punya dalil dan sebagai macam. Ya, dan argumentasinya ada gitu ya. Itu kalau yang sudah terlanjur. Tapi bagi yang akan datang sebaiknya, ya kita usahakan untuk jangan dijeda.
Jangan dijeda antara tawaf dengan sa'i, apalagi antara putaran dalam tawaf. Itu selesaikan 1 sampai 7, kecuali ada kebutuhan apa, misalnya harus sholat dulu, harus kamar mandi dulu, ya itu urusan lain, itu urusan lain. Gitu ya. Ya. Ya, Assalamualaikum terima Ustaz. kasih penjelasannya Ustaz. Ya, Afwan. Ya, nah yang lain silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Afwan Ustaz wabarakatuh. bertanya. Eh, Ya, Perihal deodoran Ustaz, sebelum ihram itu kan dibolehkan Ustaz ya. Setelah ihram ya, untuk deodoran seperti apa? Yang kedua, untuk tahalul perempuan itu lebih baik dilakukan setelahnya masih di bawah atau sudah di hotel Ustaz oleh suami. Jazakallah khair. ya, ya. Deodoran itu kan itu ya ada pewanginya ya. Jadi dia bukan hanya menghilangkan bau, bahkan ada wangi-wanginya. Maka kalau setelah ihramnya dalam kondisi ihram maka jangan. Ya maka jangan. Yang dipakainya sebelum niat ihram. Nah, itu yang pertama. Yang kedua untuk tahalul, ya untuk potong rambut. Pertama, potong rambut itu boleh siapa saja yang motong. Bahkan kalau motong sendiri pun nggak apa-apa. Karena suka ada yang bilang, enggak, yang motong itu harus orang lain yang sudah tahalul. Katanya, enggak. Ya, tidak harus. Bahkan yang masih ihram pun mau motongin boleh, gitu ya. Kemudian yang kedua, jadi untuk apa perempuan ya dipotongin sama suami, dipotongin sama temannya yang masih ihram itu diperbolehkan. Atau kalau dia bisa potong sendiri diperbolehkan. Di mana tempatnya yang bagus? Tentu yang bagus adalah tempat yang tidak ada orang lain yang melihat dan tidak mengotori, gitu ya. Kalau di kamar kan itu lebih privasi, saya kira lebih aman. Yang lebih aman di kamar hotel yang untuk dipotong oleh temannya atau oleh suaminya, gitu ya, atau potong sendiri. Kalau masih di itu banyak ya, potong masih di tempat sa'i. Di situ kan hanya kotor segala macam gitu ya. Bahkan ada yang kelihatan rambutnya banyak orang di situ. Nah, itu padahal tidak diperbolehkan seseorang untuk membuka auratnya di hadapan orang lain dan juga bisa merusak ya, kebersihan masjidnya seperti itu. Allah alam. Syukran Ustaz. Ya, ya. Berarti dia tidak termasuk dalam kalau suami melihat hal tersebut tidak membatalkan Ustaz ya. Enggak, kalau dilihat suami nggak apa-apa. Kan. Iya, nggak ada larangan gitu. Tidak Nah, membatalkan. jelas, biar Ustaz. Ya, ya. Ya, silakan yang lain ada lagi? Izin bertanya Ustadz, Ya, silakan. jika semisal saya melakukan tawaf itu pagi hari Ustadz, setelah itu saya balik ke hotel, terus maghribnya itu mau melakukan sholat di Masjidil Haram itu, sholat fardu apakah harus mikot dulu apa tidak Ustadz? Terima kasih. Afan maksudnya pagi tawaf, kemudian sudah selesai, Iya, sudah terus selesai saya, rangkaian umroh, terus mau sholat oh fardu, jadi umrohnya udah selesai, terus mau udah, mau mau sholat di Masjidil Haram ya bebas. Ya, artinya tadi yang kita bahas itu terkait dengan kalau umroh udah selesai ya udah bebas. Ya, artinya mau ngapain ya itu sudah tidak harus ada mikot lagi kewajiban. nggak Pak Ustadz? Kalau Harus sholat apa? fardu, Enggak, harus mikot enggak, lagi nggak? enggak Oh. harus. Ya enggak harus. Ya langsung ke masjid saja. Ya langsung ke masjid saja. Ya, terima kasih Pak Ya, Ustadz. ya, sama-sama. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau Ya, misalnya Allah. pesawat kita landing di Jeddah itu jam 6 pagi bulan Ramadan, Ustadz. Berarti kan sudah mulai puasa ya Ustadz ya. Ya, Lalu rombongan langsung menuju ke Mekah. Nah, nyampe di Mekah misalnya sekitar jam 10 pagi Pak Ustadz. Nah, kami mm-mm. membawa anak-anak, boleh tidak untuk istirahat dulu di hotel sampai menjelang buka puasa baru melaksanakan umrohnya Ustadz. Ya, ya boleh, boleh sekalinya. Jadi Boleh ya boleh. Ustadz ya. Mau Jadi umrohnya bulan depannya lagi juga boleh. Gitu. Sebenarnya yang penting dalam kondisi ihram berarti larangan-larangannya diperhatikan. Gitu. Yang oh, penting larangannya diperhatikan. Jadi nggak ada ketentuan harus dilaksanakan segera mungkin nggak ada. Gitu ya. jadi Saya juga istirahat dulu bisa ya ya, Ustadz ya. Menjelang bisa buka boleh. puasa baru Boleh. kita mulai ya, itu Hmm. asalkan larangan imrohnya diperhatikan gitu ya Pak Ustadz ya. Ya, betul. Baik, baik. Bahkan mau besoknya lagi juga diperbolehkan.
Oh, oke, oke. Baik. Terima kasih, Pak Ya, Ustadz. ya sama-sama. Baik, ada lagi? Coba kita lihat di chat ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Satu lagi Pak Ustadz. Oh ya, silakan. Alafu Pak Ustadz, Afwan. Pak Ustadz gini, selama ini kan kalau kita umroh itu kan mikotnya itu di atas pesawat selalu di Yalamlam ya Pak Ustadz ya. Nah, Ya, misalnya itu kita landing di Jeddah, kemudian kita stay dulu di rumah family di Jeddah 2 hari, kita belum ambil mikot nih di Yalamlam. Nah, kita ngambil mikotnya di Masjid Siti Aisyah itu gimana? Boleh nggak Pak Ustadz? ya. eh Sebenarnya ada khilafnya. Apakah boleh begini? Khilafnya itu boleh nggak seseorang ke Mekah tapi nggak ada niatan untuk umroh. Misalnya saya mau ke Mekah mau bisnis, ya saya nggak ada niatan untuk umroh, boleh nggak? Itu sebagian pendapat Hanabilah mengatakan nggak boleh. Orang ke Mekah itu harus ada niatan untuk umroh. Ya, walaupun nantinya dia mau bisnis, dia mau sekolah, dia mau apa itu terserah gitu kan. Tapi harus ada niatan untuk umroh. Dan kalau ada niatan untuk umroh, maka otomatis ya dia ketika melewati mikot itu dia harus berihram karena dia ada niat ke sana untuk umroh. Gitu ya. Ini menurut pendapat sebagian ulama-ulama Hambali ya mengatakan wajib orang yang pergi ke Mekah itu yang tujuannya adalah untuk umroh gitu. Pendapat yang kedua dan saya kira ini pendapat yang lebih sahihnya bahwa orang berangkat ke Mekah itu tidak wajib niatnya ihram, tidak wajib niatnya umroh. Ya sehingga kalau berangkat ke Mekah niatnya bukan untuk umroh, maka dia boleh ya ke Mekah dia kemudian tidak ihram di mikot gitu ya. Ini jika berangkat ke Mekah tidak ada tujuan untuk umroh atau haji. Gitu. Nah, kalau kasus Bapak ini kan apa berangkat ke Jeddah niatnya kan untuk umroh nanti kan ke Mekah kan? Artinya sudah ada Naam, niatan. naam, Ya, sudah naam, ada naam, niatan berangkat itu untuk umroh, maka di situ naam. ya wajib untuk ngambil ihram di Yalamlam. Ya, Oh, ya kecuali sip. berangkat ke Jeddah cuman untuk niat lain gitu ya, bukan untuk umroh gitu. Ya ke Jeddah untuk kerja aja gitu, ada bisnis atau mau kuliah atau mau apa, mau jenguk anak misalnya, maka nggak harus niat ihram. Ya. Tapi kalau dari awal sudah ada niat gitu ya, kalau sudah ada niat maka wajib untuk di Yalamlam itu sudah berihram. Walaupun nanti mau nginep dulu lah sehari gitu itu silahkan gitu ya. Tapi sudah ngambil ihram dulu di mikot karena sudah ada niat ketika masuk ke sana melewati Yalamlam itu untuk umroh. Seperti itu Oh ya. ya, ya makasih Ustadz. Ya, Naam, naam, makasih. Assalamualaikum Ustadz, masih boleh bertanya nggak? ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Dewi Ustadz. Jadi gini, kalau kan ada beberapa pendapat kalau ketika tawaf itu, misalnya yang bawa anak, anaknya itu kan adalah misalnya bayi, bayi itu kan biasanya menggunakan pampers ya, artinya dia kemungkinan sebenarnya sebelum sebelum tawaf itu pasti kita bersih-bersihin dulu bayinya, kita ganti pampers yang baru gitu. Nah, tapi ketika kita sedang tawaf, bayinya ternyata pipis di pampers gitu. Kan ada beberapa yang bilang kalau itu tuh kita tidak boleh gitu karena kita membawa najis. Padahal ya sebisa mungkin kita menjaga apa namanya? Kita nggak kena gitu loh Ustadz. Apakah itu bagaimana ya Ustadz ya hukumnya? Terima kasih. Ya, ya. Apa namanya itu nggak masalah sebenarnya. Ya, jadi pertama sebagian ulama dan ini pendapat kuat juga sebenarnya seperti madhab Hanafi kemudian pendapat Ibnu Taimiyah Syekhul Islam itu berpendapat bahwa tawaf itu tidak disyaratkan dalam kondisi suci. Jadi bahkan kalaupun kita eh, membawa najis atau kita nggak punya wudhu, menurut pendapat itu nggak masalah, gitu ya nggak masalah. Dan ini yang sering saya terapkan kalau seseorang dalam kondisi darurat. Ya, karena saya lagi bimbing haji gitu kan, padatnya luar biasa, bawa rombongan, ada yang batal. Ya, kalau saya temenin dia ya untuk ke WC, untuk wudhu, nggak bisa balik lagi dan rombongan akan ketinggalan, gitu ya, akan terbengkalai, nggak ada yang bimbing.
Kalau saya suruh dia untuk keluar, untuk berwudu, suruh balik lagi, ya dia nggak bisa gitu ya, nggak bisa, udah tua misalnya segala macam. Maka kalau dalam kondisi darurat saya biasanya ambil pendapat yang ini ya, meskipun mayoritas ulama mensyaratkan seseorang itu dalam ketika tawaf dalam kondisi suci, yang baik dari hadas maupun dari najis. Yang kedua, kalau ya seseorang itu najisnya tadi menggendong ya, menggendong sesuatu, kemudian menggendong anaknya dan anaknya dalam pempesnya ada najisnya, ya. Pertama sebaiknya ketika menggendong itu sudah kita bersihkan ya. Ketika kita membawa itu kita sudah bersihkan, kita ganti pempes dalam kondisi suci. Adapun nanti ketika di jalan, kita nggak tahu ya apakah dia pipis atau tidak gitu ya bayinya, ya sehingga al aslu ya yang hukum asalnya kita ambil yang yakin bahwasanya anak ini tidak membawa pipis. Yang kedua, kalaupun dia ternyata pipis di pampers, ya maka sebagian ya banyak para ulama mengatakan najis itu dikatakan kita membawa hal yang najis kalau ya ketika sesuatu itu menempel dengan kita, ya dalam artian kalau kita misalnya najisnya di badan kita gitu ya, atau najisnya di ya, sehingga kalau najisnya itu terpisah ya, apalagi dalam pempes itu tidak tidak berpengaruh seperti itu ya. Jadi insya Allah, dan ini juga yang difatwakan oleh Darul Iftanya, boleh seseorang ketika tawaf membawa anak kecil yang menggunakan pempes ya, baik dia ketika tawaf kencing atau tidak, ya selama tidak bocor, ya selama tidak bocor. Jadi insya Allah nggak apa-apa. Ya intinya insya Allah tidak apa-apa. Baik, Ustadz. Ya, Jazakumullah khair. ya, Pak, ya, Izin bertanya, Ustaz. ya silakan. Eh, ini Ustaz, untuk doa selama ketika sa'i, ketika di Bukit Safa ataupun Marwah itu, apakah boleh sambil duduk Ustaz karena bawa anak gitu kan mungkin ketika berdoanya di Bukit Safanya itu aja Ustaz. Ya, Ustaz. ya boleh ambil duduk, silakan ya. Bahkan putaran toa pun kalau misalnya nggak kuat jalan gitu kan, boleh didorong kan gitu. Ya, jadi silakan sambil duduk juga nggak masalah. Ya berdiri menghadap Ka'bah, mengangkat tangan, ya itu hukumnya sunnah. Ya hukumnya sunnah. Ya kalaupun nggak berdoa juga nggak apa-apa gitu. Mau berdoa sambil duduk juga silakan. Gitu. Itu semua sifatnya sunnah. Artinya kalau memang tidak memungkinkan atau keberatan segala macam, ya ditinggalkan pun tidak apa-apa. Gitu ya. Baik, syukur Ustaz. Ya, Afwan. Permisi Ustadz, mau tanya dulu. Ya, silakan. Eh, Kebetulan kami sudah pesan tiket ya pesawat. Nah, terkait tentang pesawat itu, kita itu nanti akan transit di Doha. Nah, kalau saya baca sih kalau pas transit dan transit waktunya itu cuma 3 jam kan untuk bersih-bersih mandi itu kan tidak nutut ya Pak Ustadz. Nah, jadi mandinya itu rencananya ya pas saat kami ada di Malaysia itu mandi, setelah itu kita nggak mandi lagi gitu. Mungkin cuma membersihkan dan mungkin di bandara Dohanya itu kami akan ganti baju ya, Kak, yang tadi kata Pak Ustadz tuh berikhram itu. Kayak gitu nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya? Ya, ya. Jadi sebenarnya mandi, ya, potong kuku, cabut rambut, itu tuh intinya supaya badan kita bersih. Gitu. Artinya kalau badan kita sudah bersih, ya nggak perlu bersih-bersih lagi. Misalnya sudah mandi, sudah bersih dari Malaysia gitu kan, maka ketika di Doha nya dirasa ya istilahnya sudah nggak perlu, ya maka nggak masalah gitu ya. Bahkan kalaupun misalnya tidak mandi sekalipun ya, dalam kondisi kotor misalnya keringetan, ya tetap berangkat tidak mandi itu pun tidak apa-apa ya, karena sekali lagi tadi mandi itu hukumnya sunnah. Sunnah itu artinya dilakukan bagus, kalau tinggal pun tidak apa-apa. Ya, jadi itu hal yang banyak keluasan sekali di situ. Mau mandinya dengan Malaysia atau mau nggak mandi sekalipun itu diperbolehkan, tapi sebaiknya dia mandi untuk bersih-bersih. Ya, kalau Nah, susah di jalan di Doha, ya di Malaysia juga silakan monggo. Tidak ada masalah. nah, kemudian Ya, waktu saya bikin itinerary itu sekitar di jam 1 malam itu kita baru nyampe hotel Pak Ustadz.
Nah, mungkin Pak Ustadz pernah punya pengalaman gitu ya. Sebaiknya itu kita istirahat dulu atau langsung nyampe hotel jam 1 terus jam 3-nya itu kan berarti kalau di Mekah mungkin sudah masuk mau sholat subuh ya atau sholat malam ya. Itu kita langsung di jam 3-nya atau gimana Pak Ustadz? Lebih enaknya. Ya sih memang jam segitu lebih sukanya ya untuk umroh. Jadi ke hotel itu sekedar menaruh barang, kemudian buang air. Karena itu buang air itu penting sekali ya. Jangan sampai ketika tawaf pengen buang air itu susah sekali. Ya, karena kamar mandinya jauh, ngantri segala macam. Maka semua gitu kan yang bisa dibuang, nah, entah itu BAB atau buang air kecilnya, itu diselesaikan dulu. Ya, kemudian wudhu, ya langsung kemudian ya berangkat ke ke Masjidil Haram. Ya itu saya kira jam 1 itu malah pas itu ya. Nanti mungkin jam 3 atau 4 itu sudah selesai. Bahkan tapi kalau berangkatnya jam 3 itu bisa terpotong sholat subuh. Gitu, bisa terpotong sholat subuh. Jadi justru kalau jam 1 itu biasanya ngepas. Jadi selesai tawaf, sa'i bisa langsung sholat subuh, kemudian baru pulang ke hotel, tahalul di hotel, kemudian bisa istirahatnya, sarapan, istirahatnya sampai sampai siang. Ya, biasanya saya seperti itu. Jadi memang lebih enakan jam 1 kita naruh barang, terus ke kamar mandi untuk buang hajat, Ya, terus habis itu langsung ya, menyelesaikan umrohnya ya Pak Ustadz ya. betul. Karena kalau berangkatnya jam 3 itu nanti pas tawaf atau pas sa'i itu kepotong sholat subuh. Ya nggak masalah juga kepotong juga gitu. Tapi lebih enak sih. Karena nanti habis sholat subuh itu ramai sekali itu. Yang habis sholat subuh biasanya padat sekali. Jadi kalau pas subuh sudah selesai itu saya kira lebih nyaman gitu. Daripada kepotong sholat subuh, habis sholat subuh sangat padat gitu ya. Lebih padat dari sebelumnya. Baik. Nah, Ya, satu lagi Pak Ustadz tadi agak kurang dengar ya, yang terkait tahalul untuk perempuan, itu berarti boleh ya dilakukan di hotel ya Pak Ustadz? ya. Bahkan saya sering menganjurkan di hotel saja. Pertama Untuk lebih yang perempuan nyaman, ya? ya, ya lebih nyaman dan nggak kelihatan orang lain dan tidak mengotori, gitu, tidak mengotori masjid. Oh baik. Nah Ya, untuk laki-laki sendiri kalau tadi sesuai dengan yang sarannya Pak Ustadz tadi, kita jam 3 selesai, kemudian lanjut sholat subuh. Nah tahalulnya setelah sholat subuh, itu boleh ya ya, Pak Ustadz? ya Untuk boleh laki-laki. setelah sholat subuh saja, ya, Tahalulnya setelah sholat subuh ya berarti. ya. Atau kalau laki-laki kan di situ ada barbershop tuh di Zam-Zam. Iya. Bisa ke Zam-Zam dulu, ke barbershop, potong rambut dulu, habis itu balik lagi ke masjid, gitu Oh kan gitu. dekat. Jadi Ya, jam 3 selesai, barbershop dipangkas, habis itu balik lagi untuk sholat iya, subuh gitu ya. iya itu berarti sudah tahalul gitu. Oh siap. Hmm. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, ya sama-sama. Ya silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz Barakallahu Fik. Ana izin bertanya untuk memastikan dan membuang keraguan ya. Terkait dengan kita mengambil niat di udara ya, di pesawat karena kita ingin langsung umroh, kita maka mengambil niatnya di sebelum ke Jeddah, sebelum sampai tiba di Jeddah. Nah, pertanyaannya, apakah mengenakan sepatu ya tanpa kaos kaki yang di bawah mata kaki ini adalah sebuah keringanan atau eh, tetap menjadi larangan gitu Ustaz? Ya, itu aja mungkin. Syukron. Ya, memakai sepatu ya. Kalau sepatu nggak boleh kalau sudah niat. Ya. Jadi kalau sudah niat di pesawat, maka sepatunya harus dilepas. Ya, atau kaos kaki harus dilepas. Kalau sudah niat. Ya. Tapi sebelum itu ya nggak masalah. Ya, yang boleh itu sendalnya atau sepatu apa ya? Kalau sepatu biasanya kan nutupnya. Jadi intinya semacam sendal itu diperbolehkan. Tapi kalau sepatu atau dulu namanya khuf. Ya, khuf itu seperti sepatu kulit gitu ya, itu tidak diperbolehkan. Termasuk kaos kaki itu juga tidak diperbolehkan. Ya, Jadi tetap menjadi larangan ya sepatu. ya, ya menjadi larangan tetap. Jadi memang buat jamaah itu ketika memang ambil niatnya di pesawat, dia Sepatunya dilepas. dilepas, diganti dengan Ya,
diganti Tahu. sendal. Ya kan Oh, baju juga harus diganti kan, pakai baju ihram kan. iya, Kalau baju aja bisa diganti gitu kan, masa sepatu susah untuk diganti kan harusnya lebih mudah. iya, Ya, betul Ustaz. ya, ya, Assalamualaikum Ustaz. ya, Satu salam. lagi Ustaz. Ya, Mau nanya Ustaz, kan kami rencananya ini umroh di Oktober nanti. Nah, kami udah beli tiket pesawat itu. Kalau sesuai dengan jadwalnya itu kami tiba di Mekah itu jam 10 malam Ustaz. Nah, kebetulan kami bawa bayi juga. Jadi hmm. itu nanti setelah lewat ya lam harus katanya tadi harus niat ihram. Apa langsung umroh atau bisa besoknya Ustaz? Ya, ya, Nah, niatnya tetap di pesawat sebelum melewati Alam-Lam. Adapun pelaksanaan tawafnya, nah kalau udah niat ihram kan dia udah umroh, artinya ibu di situ sudah umroh resmi. Cuman mungkin yang ditanyakan tawafnya boleh nggak besoknya? Boleh. Yang tawafnya besoknya, besoknya lagi silahkan. Ya, tapi yang jelas itu berarti ibu karena sudah berniat ihram, berarti berlaku larangan-larangannya. Ya, tidak boleh wangi-wangian, gitu kan? Tidak boleh potong rambut segala macam. Tapi tawafnya mau ditunda besoknya, besoknya lagi silahkan, nggak ada masalah, gitu ya. ya Ustaz, syukran. Satu lagi Ustaz, kalau bagi laki-laki itu kalau tahalulnya kan misalnya kita niatnya selama di Mekah itu ada lebih dari satu kali mau umroh Ustaz. Nah, bagaimana dengan tahalulnya Ustaz? Apa di umroh pertama itu harus langsung dibotak rambutnya atau digunting seadanya dulu di umroh pertama itu, nanti di umroh akhir misalnya di Ya, ketiga kalinya baru dibotak. Syukran ya Ustaz. baiknya kalau mau umroh lagi jangan dihabiskan, ya dipotong tapi tetap ratanya. Rata dalam artian nggak cuman sebagai bagian teman diambil dikit, ya digunting dikit enggak, tetap rata. Tapi mungkin bisa pakai mesin dulu, disisakan 2 senti gitu kan, 1 senti, atau pakai gunting dulu gitu, jangan dihabiskan. Tapi tetap rata semua bagian rambut kena. Gitu. Cuman kalau mau umroh lagi baiknya disisakan. Tapi kalau misalnya di umroh pertama sudah habis di pelontosnya, kemudian dia umroh lagi yang kedua kali, maka yang kedua kalinya kalau belum tumbuh lagi rambutnya, maka dia cukup diniatkan saja. Ya, cukup diniatkan saja. Makanya sebenarnya disunahkan ya untuk umroh yang kedua itu ketika rambutnya sudah mulai tumbuh gitu. Sudah mulai tumbuh. Ya. Kalau sudah ada niat mau yang kedua kali, baiknya jangan dihabiskan. Ya, jangan dihabiskan, tapi sisakanlah 1 senti, 2 senti misalnya. Ya, untuk nanti di umroh yang selanjutnya masih ada rambut untuk dipotong. Gitu ya. Syukran Ustaz. Ya, Afwan. Ini saya coba baca yang di chat dulu ya. Eh, pakai parfum diperbolehkan tapi di badan ya Ustaz. Iya, itu sebelum umroh. Ya, sebelum ihram. Boleh di badan, bukan di pakaian. Kalau di pakaian hukumnya makruh. Tapi kalau sudah ihram maka baik di badan maupun di pakaian tidak diperbolehkan. Dari Madinah ke Mekah naik kereta Haramain, mikotnya di mana? Mikotnya di kereta saat jajaran dengan Dzul Hulaifah. Jadi Dzul Hulaifah ditarik gitu ya, itu nanti ada sejajarannya itu biasanya diumumkan di kereta bahwa akan melewati mikot, maka hendaknya niat gitu ya, hendaknya berniat berihram. Apakah dapat filenya? Insya Allah nanti akhi itu ya, akhi Bayu mungkin bisa nge-share. Kalau kita mengikuti di Dzul Hulaifah lalu ke stasiun Kereta Cepat yang nantinya kita kereta menuju Makkah melewati jalan Dzul Hulaifah, bagaimana? Kalau sudah niat di Dzul Hulaifah ya udah nggak perlu niat lagi, gitu ya. Tapi nggak harus ke Dzul Hulaifah. Kalau naik kereta niatnya di kereta aja, nggak perlu ke Dzul Hulaifah dulu. Tapi kalau ke Dzul Hulaifah dulu sudah niat di Dzul Hulaifah, maka ketika di kereta tidak perlu niat lagi karena sudah niat, ya, dia sudah resmi ya dalam ibadah ibadah umroh. Mau tanya apa hukumnya nginap di hotel yang mendukung cara? Oh, ini eh, pertama kalau dari sisi umrohnya itu tidak berpengaruh. Ya. Dari sisi sah atau tidaknya umroh nggak berpengaruh. Ya, tapi dari sisi boleh nggak kita nginep di hotelnya itu kalau bisa dihindari. Karena berarti di situ kita mendukung ya berpartisipasi terhadap
ya, suatu bisnisnya yang mendukung ya, hal yang bermaksiatnya, LGBT segala macam. Ustadz Perlu Afwan, dicegah. satu kali lagi Ustadz. Ya, Terkait tadi yang tiba jam 10 malam di sana di Mekah. Nah kan di setelah lewat ya Lam-Lam harus sudah ambil mikot ya Ustadz. Nah untuk pria sebelum lewat, jangan setelahnya. Kalau setelah iya, kelewatan, iya. sebelum. Sebelum itu, sebelum ya Lam-Lam. Nah, untuk pria itu kan udah pakai pakaian ihram ya Ustadz. Ya, Jadi betul. untuk suami saya harus pakai ihram sampai besoknya lagi. Iya, Sampai besok. sampai selesai tawaf, sa'i. Oh, gitu ya Ustadz. Ya, Iya, Ustadz. sejak Syukur, Ustadz. niatnya sampai selesai sa'i, potong rambut baru boleh lepas kain ihramnya. Ya. Oh iya, syukur Ustadz. Ya, dan biasa kita melaksanakan haji malah seminggu tuh pakai ya 5 hari ya, pakai baju ihram, ya nggak masalah, gitu. Insya Allah. Nah, ini Biar kan betul, umroh Ustadz. nggak lama, paling sehari 2 hari kan. Insya Allah nggak repot lah. Ya, baik. Saya lanjutkan dulu ini yang di chat ya. Jika kita turun Jeddah lanjut Mekah, apakah harus langsung umroh? Enggak, boleh istirahat dulu ya. Kalau boleh di share, ya nanti insya Allah di share. Rekamannya juga mungkin ada. Kalau perempuan apakah boleh menggunakan masker saat tawaf? Ya, itu ada perbedaan pandangan ya karena para ulama. Apalagi dengan sekarang banyak banyak virus segala macam ya bergulat dengan banyak orangnya. Sebagian membolehkan, termasuk MUI kalau nggak salah membolehkan. Ya, tapi kalau misalnya bisa nggak pakai ya saya kira lebih aman, selamat ya menghindari khilafiyah dibuka saja gitu. Karena ulama beda pendapat yang nggak boleh itu sebenarnya semua yang menutupi atau pakai cadar, ya, pakai nikop. Yang nikop itu salah satu jenis pakaian yang digunakan untuk menutupi muka. Tapi kalau ditutup dengan yang lain selain nikop, nah itu di situ ada khilaf di kalangan para ulama. Yang boleh nggak menutup dengan selain nikop. Ya. Maka saya kira kalau misalnya bisa dan mudahnya tidak memberatkan untuk tidak pakai, maka baiknya nggak pakai. Tapi kalau misalnya tetap mau pakai juga silakan. Ya dipersilakan ya. Termasuk MUI kalau nggak salah itu membolehkan. Yang membolehkan dan para ulama juga sebagian membolehkan. Laki-laki yang mau umroh lebih dari sekali tahalunya udah ya sudah saya jawab tadi. Kemudian ihram telah dicuci boleh dipakai lagi. Pewangi laundry ya bagusnya jangan pakai pewangi laundrynya. Tapi kalau dicucinya sebelum dia berihram, ya, maka itu hukumnya tidak sampai haramnya, tidak sampai melanggar, tapi hanya makruh. Ya, menggunakan wangi-wangian sebelum berihram itu hukumnya makruh. Tapi kalau ketika berihram dia pakai wangi-wangian gitu kan, maka ini yang diharamkan. Haid jika melewati mikot bagaimana? Dia tetap ihram, tapi tawafnya tunggu sampai haidnya selesai. Ya, tetap meniat ihram, ihramnya dijaga, ya. Jangan tawaf dulu, tawafnya nanti kalau haidnya sudah selesai. Kalau sudah melaksanakan umroh, umroh lagi untuk yang sudah meninggal bisa, ya. Menurut mayoritas ulama terdahulu diperbolehkan. Satu perjalanan umroh 2-3 kali selama catat ya, selama tidak memberatkan. Dalam artian ada jeda, ada waktu istirahat dulu. Ya, jangan kemudian sehari umroh 5 kali misalnya, nggak boleh. Ya, itu memberatkan ya, baru potong rambut ke Tanim, berangkat lagi, tawaf lagi itu nggak boleh. Ya, misalnya sehari sekali lah atau 2 hari sekali, ya, itu nggak masalah insya Allah. Ya. Jika sudah niat, kenapa setelah makan cuci tangan lupa pakai sabun? Ya kalau lupa nggak apa-apa. Kalau lupa tidak apa-apa. Baik, eh, saya nggak tahu nih waktunya sampai sudah setengah 6 ya. Saya kira cukup ya. Masih ada yang satu lagi mungkin sebelum ditutup. Bismillah, Ustadz. Ya, ya silakan. Izin bertanya, Ustadz. Untuk wanita yang diprediksi akan haid saat melakukan umroh nanti, mana yang lebih afdol, Ustadz? Apakah meminum obat atau eh, diikuti saja fitrahnya, tapi insya Allah nanti di sana di Makkah bisa 15 hari, Ustadz. Biasanya haidnya bisa selesai sebelum 15 hari. Sekian, Ustadz. Ya, saya kira itu dua-duanya diperbolehkan ya, dua-duanya diperbolehkan, tapi ya kembali ke masing-masing sih saya kira. Jadi pakai obat anti haid pun itu para ulama membolehkan,
Ya, kalau nggak pakai pun nggak masalah selama dia tahu dia bisa menyelesaikan haidnya. Jadi itu pilihan ya, monggo mana yang lebih mudah, mana yang lebih, kalau misalnya takut minum obat nanti ada efek negatifnya segala macam, ya silakan kalau mau nunggu gitu. Tapi kalau misalnya merasa nggak nyaman dalam kondisi ihram terus, ya selama berhari-hari ada larangan-larangannya segala macam, pengen cepat selesai, ya maka minum obat pun ya para ulama membolehkan. Ya, para ulama membolehkan. Jadi silakan ya kembali ke masing-masing mana dilihat dengan kondisinya yang lebih nyaman, yang lebih mudah, lebih nyaman bisa dilaksanakan. Baik itu ya, Baik, saya kira baik. Jazakallah khair ya, Ustaz. ya, iya, saya kira sudah 1 jam setengah. Saya cukupkan sampai di sini. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz. Ya.